Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Ibu harapkan semoga Ananda semua sehat selalu. Kembali lagi belajar biologi bersama Bu Septi. Biologi selalu di hati. Sebelum mulai belajarnya, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan klik pause. Berdoa selesai. Bab pokok pembelajaran kita adalah mengenai pembelahan sel. Adapun materi yang akan kita pelajari nanti adalah yang pertama, pembelahan sel secara umum, yang kedua mengenai sistem reproduksi pria, yang ketiga mengenai sistem reproduksi wanita, dan yang keempat mengenai penyakit dan pencegahannya yang terjadi dalam sistem reproduksi. Jadi, simak video pembelajaran ini sampai selesai ya. Kenapa ya tubuh kita bisa mengalami pertambahan ukuran tinggi? Saat kita masih bayi, tinggi badan kita mencapai 30 cm. Saat kita remaja, tinggi badan kita mencapai 140 cm. Dan saat kita dewasa, bahkan tinggi badan kita bisa mencapai 170 cm. Mengapa ya hal ini dapat terjadi? Lalu bagaimana prosesnya? Ini semua dapat terjadi karena kita semua mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pada makhluk hidup terjadi karena adanya aktivitas seluler di dalam tubuh kita. Seperti sel-sel di dalam tubuh kita yang terus-menerus mengalami pembelahan. Pembelahan sel atau reproduksi sel merupakan kegiatan perbanyakan sel yang menyebabkan sel bertambah banyak, bertambah besar, dan bertambah berat. Fungsi dari pembelahan sel adalah yang pertama berperan dalam reproduksi sel. Misalnya terjadi pada organisme uniseluler atau bersel satu seperti amuba dan protozoa. Yang kedua, pembelahan sel berperan dalam pertumbuhan, dan yang ketiga berperan dalam regenerasi sel, seperti ketika kita mengalami luka. Pembelahan sel dapat kita bedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, pembelahan mitosis, yang kedua, pembelahan meiosis. Yuk, kita pelajari. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan regenerasi sel. Pembelahan mitosis ini berlangsung di sel tubuh atau somatis. Misalnya, ketika kita terjatuh dan tubuh kita mengalami luka, maka luka tersebut akan segera sembuh karena sel-sel yang rusak tersebut mengalami regenerasi sel. Sel akan membelah secara mitosis, di mana sel-sel yang baik akan membelah diri menjadi bertambah banyak dan akan menggantikan sel yang rusak itu tadi. Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan yang bersifat identik. Kira-kira maksudnya gimana ya, Bu? Maksudnya gini, pembelahan mitosis itu sel induk akan mempunyai sifat yang sama dengan sel anak. Jika sel induk menghasilkan sifat 2N atau diploid, sel anakan juga akan memiliki sifat 2N atau diploid.
Untuk karakteristik pembelahan mitosis, Ibu simpulkan ya. Yang pertama berlangsung pada sel tubuh atau sel somatis. Yang kedua berfungsi untuk pertumbuhan dan regenerasi sel. Yang ketiga menghasilkan dua sel anakan identik. Dan yang keempat hanya mengalami satu kali pembelahan. Ingat ya. Apakah sel yang membelah di dalam tubuh kita terjadi begitu saja? Pengen tahu kan jawabannya? Mari kita pelajari. Nah, jadi begini. Sel anakan yang dihasilkan tersebut tidak dapat membelah begitu saja, melainkan ada serangkaian tahap yang harus dilalui. Adapun tahap awal yang harus dilalui adalah interfase. Inter artinya antara dan fase artinya tahapan. Kalau kita hubungkan tahapan antara, jadi begini. Siklus sel merupakan tahapan yang akan berlangsung terus-menerus. Sel induk akan membelah dan menghasilkan sel anakan. Dan sel anakan juga akan terus membelah lagi, tetapi sebelum memasuki tahap pembelahan sel, sel anakan juga akan memasuki terlebih dahulu tahapan interfase. Itulah kenapa disebut dengan tahapan antara. Fase interfase atau disebut juga dengan fase persiapan. Karena pada fase ini, sel mempersiapkan segala kebutuhan sel sebelum melakukan pembelahan. Adapun hal yang harus dibutuhkan oleh sel sebelum membelah adalah yang pertama, melakukan penggandaan materi genetik berupa DNA. Yang kedua, melakukan duplikasi organel. Ingat ya, interfase ini merupakan tahapan yang paling lama. Nah, ini merupakan karakteristik sel saat terjadi interfase atau fase persiapan. Yang pertama, membran inti masih terlihat. Yang kedua, inti sel atau nukleus masih terlihat. Yang ketiga, materi genetik dalam bentuk kromatin atau benang. Yang keempat, pembentukan kromosom. Fase pada pembelahan mitosis ada 4. Yang pertama disebut dengan profase. Yang kedua, metafase. Yang ketiga, anafase. Dan yang keempat, telofase, atau kalau kita singkat menjadi promat. Nanti Bu Septi akan jelaskan satu persatu ya. Profase. Pro artinya sebelum, fase artinya tahapan. Jadi, profase ini merupakan tahapan awal sebelum tahapan-tahapan berikutnya. Adapun karakteristik profase pada pembelahan mitosis adalah yang pertama, membran inti mulai menghilang. Yang kedua, kromatin mulai memendek dan membentuk kromosom. Yang ketiga, mulai muncul benang-benang spindle. Dan yang keempat, sentriol mulai bergerak ke kutub yang berlawanan dan saling menjauh. Tahapan berikutnya pada pembelahan mitosis adalah metafase, di mana karakteristiknya adalah sentriol sudah berada di kutub yang berlawanan. Kemudian, kromosom sudah berjajar di bidang ekuator. Pada tahap anafase, karakteristiknya adalah di mana
kromatid tertarik ke kutub yang berlawanan. Telofase merupakan tahapan akhir dalam proses pembelahan mitosis. Telo yang berarti akhir dan fase yang berarti tahapan. Adapun karakteristik dari tahap telofase ini adalah yang pertama, kariokinesis. Kariokinesis adalah pembagian nukleus atau inti sel, sehingga dalam hal ini inti sel terbentuk menjadi dua bagian. Yang kedua, terbentuknya membran inti lagi. Yang ketiga, kromatid membentuk kromatin. Ingat ya, kromatid adalah lengan kromosom, sedangkan kromatin adalah benang-benang kromosom. Yang keempat, sitokinesis. Sitokinesis adalah pembagian sitoplasma, sehingga akan terbentuk dua sel anakan. Dengan berakhirnya tahap telofase ini, maka berakhir jugalah fase pembelahan mitosis. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai pembelahan mitosis. Minggu depan akan kita lanjutkan kembali tentang pembelahan meiosis. Klik like dan subscribe jika kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.